Selamat siang untuk semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Safriandek, Prodi PGSD semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Pada pertemuan yang pertama yaitu hakikat dan jenis karya ilmiah. Yang pertama, hakikat karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang membahas suatu permasalahan. Pembahasan dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian. Karya tulis ilmiah harus memiliki permasalahan dan pemecahan masalah yang menggunakan suatu alur pemikiran dalam pemecahan masalah. Yang kedua adalah jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah yang pertama adalah artikel. Artikel adalah sebuah karya tulis baik pada berita yang ada di surat kabar, informasi mengenai sesuatu, dan lain-lain. Artikel bisa dimuat dalam media massa yang membicarakan suatu topik tertentu, kasus yang sedang hangat-hangatnya terjadi di kalangan masyarakat. Yang kedua adalah makalah. Tujuan dari penulisan makalah yaitu untuk membuat pembaca yakin bahwa pembahasan atau topik yang ditulis berdasarkan penalaran logis dan perorganisasian yang terstruktur yang harus diketahui dan diperhatikan. Yang ketiga adalah skripsi. Skripsi adalah tugas akhir pada jenjang perkuliahan. Tugas akhir tersebut berupa karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk lulus dan gelar sarjana S1 di perguruan tinggi. Yang keempat adalah kertas kerja. Biasanya dibuat untuk dipresentasikan dalam sebuah seminar dan lokakarya yang dimana dihadiri oleh para ilmuwan dan para pakar-pakar tertentu. Pada acara-acara tersebut, kertas kerja ini dijadikan sebagai bahan pedoman untuk mencapai sebuah tujuan dari presentasi tersebut. Yang keenam adalah tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang dibuat sebagai salah satu syarat untuk lulusan jenjang pasca sarjana pada jenjang magister. Yang ketujuh adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang jenis disertasi itu adalah karya tulis ilmiah yang khusus untuk seorang mahasiswa yang sedang menjalani atau sedang menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan di jenjang atau tingkat doktor atau S3 atau strata 3. Yang pertemuan yang kedua adalah sistematika dan komponen-komponen karya ilmiah. Yang pertama adalah sistematika makalah. Makalah terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama adalah isi bagian awal. Bagian awal yang terdiri dari yang pertama adalah halaman sampul. Halaman sampul terdapat judul makalah, maksud penulisan makalah, nama penulis makalah, nama dosen pengampu atau pembimbing, tempat dan waktu, nama lembaga, nama kota. Yang bagian kedua adalah daftar isi. Daftar isi berguna untuk memberi gambaran atau garis besar mengenai isi makalah. Yang ketiga adalah daftar tabel dan gambar. Dalam penulisan daftar tabel dan gambar yaitu untuk memudahkan pembaca untuk menemukan tabel atau gambar yang terdapat dalam makalah. Yang kedua adalah isi bagian inti. Sebelum pada bagian terdapat pada isi bagian inti makalah, ada 3 macam sistematika yang digunakan untuk menulis makalah, itu penulisan menggunakan angka Romawi, menggunakan kombinasi abjad, dan menggunakan angka maupun abjad. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada bagian pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang penulis makalah, yaitu mengenai masalah tentang pembahasan dan batasannya, serta untuk mengetahui tujuan penulisannya makalah. Yang pertama itu adalah latar belakang. Isi yang ada pada latar belakang yaitu hal yang menjadi alasan ditulisnya makalah tersebut dan berisi penjelasan teoritis yang sifatnya praktis dan menunjukkan pada pembaca bahwa masalah yang ditulis perlu dibahas. Yang kedua adalah tujuan penulisan, yaitu berisi poin-poin yang menggambarkan tujuan kita dalam menulis makalah tersebut dan membahas permasalahan yang diambil atau topik yang diangkat.
Yang berikut adalah manfaat penulisan, yaitu berisi tentang manfaat yang bisa kita dapatkan dalam makalah berdasarkan permasalahan yang ditulis ataupun topik yang diangkat pada suatu makalah. Yang kedua adalah masalah atau topik pembahasan. Setelah memaparkan latar belakang, tujuan, serta manfaat, selanjutnya membahas tentang masalah atau topik dan beserta batasannya. Masalah yang dibahas yaitu tidak melulu pada persoalan yang membutuhkan pemecahan. Selain itu, permasalahan yang diambil adalah permasalahan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, yang harus ditetapkan dalam penulisan makalah pertama kali, yaitu penentuan masalah atau topik, yang berarti dalam kegiatan penulisan makalah itu diawali dengan penentuan masalah atau topik. Setelah itu menyusun inti permasalahan atau garis besar. Isi makalah yang bisa disebut juga kerangka masalah. Pada makalah biasanya topik disamakan dengan judul, yang sebenarnya topik itu tidak sama dengan judul. Judul adalah nama atau label dari masalah yang ditulis, sedangkan topik merupakan permasalahan pokok yang dibahas dalam makalah. Yang ketiga adalah penutup. Pada bagian penutup ini berisi rangkuman atau kesimpulan yang sudah dibahas sebelumnya pada isi permasalahan yang dibahas. Setelah itu, memberikan saran jika dianggap perlu. Pada bagian penutup ini, maka menandakan berakhirnya penulisan makalah. Selanjutnya adalah pada pertemuan yang ketiga adalah kode etik pelanggaran ilmiah dalam penulisan ilmiah. Ada beberapa jenis pelanggaran etika ilmiah dalam pengusulan pelaksanaan penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah fabrikasi atau fabrication. Fabrikasi atau fabrication adalah mengarang, membuat, mempercantik data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan. Dengan kata lain, peneliti menyajikan data yang diciptakan sendiri tanpa melalui penelitian. Yang kedua adalah falsifikasi atau pemalsuan atau falsification. Itu merupakan memalsukan atau memanipulasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan atau penelitian. Yang ketiga adalah plagiat atau plagiarisme. Adalah mengambil hak kekayaan intelektual orang lain dan menyatakan sebagai miliknya. Adapun penyimpangan serius lainnya seperti berbagai jenis pelanggaran seperti kepenulisan, konflik kepentingan, pengiriman ganda, perlawanan kode etik. Kode etik itu sendiri merupakan kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Kaidah di sini bersangkutan dengan pengutipan, perizinan, perujukan terhadap materi yang akan digunakan dan penyebutan sumber referensi atau informasi. Pada penulisan karya ilmiah, penulisan harus dengan jujur dalam menyebutkan rujukan, bahan, atau pemikiran yang diambil dari sumber lain. Karena jika dalam pemakaian bahan atau pikiran dari sebuah sumber tidak disertai dengan rujukan, maka dapat dikatakan dengan pencuri. Selanjutnya adalah pemalsuan hasil penelitian. Itu disebabkan oleh peneliti yang enggan dengan sengaja tidak melakukan kegiatan analisis secara bertahap sesuai dengan rancangan penelitian yang ada, sehingga timbullah keinginan untuk melakukan pemalsuan hasil. Pemalsuan hasil dari penelitian itu dapat diidentifikasikan oleh pihak penguji melalui pencocokan antara data dan temuan. Oleh karenanya, sebagai seorang peneliti yang baik, maka haruslah mengikuti prosedur penelitian yang sesuai dengan rancangan yang telah direncanakan. Pada materi yang keempat adalah teknik mencari sumber tulisan dari buku dan jurnal nasional terakreditasi. Seperti yang pernah dijelaskan bahwa cara mencari tulisan ataupun buku atau jurnal nasional terakreditasi kita bisa mencari di Google.
Adapun akun atau website yang dapat kita gunakan di Google seperti Sinta, dan adapun perpustakaan yang berisi jurnal atau kumpulan jurnal ilmiah ataupun artikel ilmiah, dan kita dapat melihatnya di Scimago. Kita dapat mencarinya di Google. Pada pertemuan yang ke-6 adalah teknik mengutip dan menyusun daftar kutipan. Dalam menyusun sebuah makalah, penulis harus memperhatikan ketentuan penulisan kutipan. Menurut Anu Gerawati, ada 3 cara mengambil rujukan atau kutipan, yaitu melakukan parafrase atau menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri. Yang kedua adalah meringkas, dan yang ketiga adalah mengutip langsung. Kutipan secara langsung maksudnya penulis mengutip pernyataan dari orang lain dalam karya ilmiah secara langsung, persis seperti aslinya, baik bahasa, huruf, maupun isinya. Sebagai contoh, kutipan langsung dapat berupa peraturan pemerintah, undang-undang, puisi, dan lain-lain. Adapun kutipan tidak langsung maksudnya penulis mengutip pendapat dari orang lain. Secara tidak langsung yang dikutip hanya pendapatnya saja. Adapun bahasa, huruf, maupun kalimatnya dikemukakan menurut bahasa penulisnya. Kutipan tidak langsung biasanya berbentuk parafrase. Tetapi dalam bagian ini penulis membagi dalam 2 cara, yaitu yang pertama adalah kutipan langsung. Kutipan langsung di sini merupakan penulis mengutip secara langsung gagasan yang disajikan sebagai acuan. Untuk hal ini, bila tulisan tidak lebih dari 50 kata atau tidak lebih dari 4 baris, maka harus diberi tanda kutip dan dapat langsung disisipkan dalam tubuh teks. Yang kedua adalah pengutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung di sini, pengutipan dengan cara tidak lazim disebut sebagai parafrase. Dalam hal ini, apabila penulis makalah meminjam ide atau gagasan pengarang lain, maka harus diberikan keterangan dari mana sumber itu diambil, untuk dapat mendukung pernyataan atau ide dalam tulisannya. Penulis makalah dapat menuliskan kesimpulan atau meminjam gagasan pengarang lainnya. Selanjutnya adalah pertemuan yang ke-7, atau pertemuan yang terakhir adalah kesalahan-kesalahan dalam sebuah karya ilmiah. Kesalahan-kesalahan dalam sebuah karya ilmiah itu di sini kesalahan dalam menyusun struktur penulisan karya tulis ilmiah, penulisan bagian abstrak itu pada artikel ilmiah. Selanjutnya, isi terlalu panjang dengan pendahuluan yang berlebihan. Selanjutnya, kesalahan dalam cara mengutip pendapat orang lain sehingga berkesan menjiplak atau plagiat. Ada beberapa kesalahan yang biasa terjadi selama proses penulisan karya ilmiah, entah itu kesalahan yang sengaja maupun tidak. Kesalahan tersebut dapat dirincikan dalam beberapa kategori, yaitu pemalsuan data penelitian. Kasus ini sering terjadi karena dalam proses sebuah penelitian, hal yang termasuk cukup sulit adalah dalam pengumpulan data. Pemalsuan data dapat diketahui oleh penguji dengan menanyakan kesesuaian proses pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan hasil data yang didapatkan. Yang kedua adalah pencurian proses dan hasil. Maksudnya adalah plagiasi atau mengambil ide, informasi, data, atau hasil kegiatan ilmiah tanpa mencantumkan identitas sumber yang diambil. Yang ketiga adalah pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Pelaksanaan penelitian yang sulit dilakukan oleh satu orang, maka akan dibantu dengan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Maka pada dasarnya bekerja dengan profesional, oleh karena itu mereka harus diperlakukan dengan profesional juga. Yang keempat adalah perbuatan tidak adil sesama peneliti, dapat berupa tidak dicantumnya nama peneliti kedua dalam hasil penelitian. Yang kelima adalah kecerobohan yang disengaja, misalnya berupa penggunaan alat pengganti dalam mengumpulkan data yang tidak relevan. Yang keenam adalah penduplikasian, berupa penyalinan informasi secara menyeluruh
dari hasil karya ilmiah penelitian lain dengan hanya mengganti satu atau beberapa unsur judul ataupun substansi. Demikian pemaparan atau penjelasan dari materi saya. Sekian dan terima kasih.